Markas Intelijen Militer Israel Unit 8200 dilaporkan mengalami kerusakan berat setelah serangan rudal presisi yang diklaim berasal dari Iran menghantam kompleks fasilitas utama unit tersebut pada dini hari waktu setempat. Serangan ini menargetkan pusat operasi yang selama ini dikenal sebagai otak perang cyber, pengintaian elektronik, dan operasi intelijen digital Israel, menjadikannya salah satu pukulan paling signifikan terhadap infrastruktur strategis Israel dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan awal dari sumber keamanan regional, beberapa rudal berpemandu presisi tinggi menghantam area inti kompleks Unit 8200, termasuk gedung pusat analisis sinyal, ruang komando operasi cyber, serta fasilitas pemrosesan data intelijen. Ledakan besar menyebabkan keruntuhan sebagian bangunan, memutus jaringan listrik internal, serta melumpuhkan sistem komunikasi yang selama ini menjadi tulang punggung operasi intelijen digital Israel. Sumber militer menyebutkan bahwa serangan tersebut bukan bersifat acak, melainkan dirancang untuk secara spesifik menonaktifkan kemampuan Israel dalam melakukan serangan cyber, pengawasan elektronik, dan operasi intelijen real-time terhadap negara-negara di kawasan. Target yang terkena serangan dilaporkan merupakan fasilitas dengan tingkat kerahasiaan tertinggi yang selama ini menjadi pusat koordinasi serangan digital, peretasan sistem lawan, serta pengumpulan data komunikasi lintas negara. Pemerintah Israel hingga saat ini belum merilis angka resmi korban, namun sejumlah laporan internal menyebutkan adanya personil yang terjebak di dalam gedung runtuh, termasuk analis intelijen, teknisi cyber, dan staf operasional yang bertugas saat serangan terjadi. Tim penyelamat militer dikerahkan secara tertutup, sementara wilayah sekitar markas langsung ditutup ketat oleh aparat keamanan. Serangan ke Unit 8200 ini menandai eskalasi besar dalam konflik tidak langsung antara Iran dan Israel yang selama bertahun-tahun berlangsung di ranah bayangan melalui perang cyber, sabotase intelijen, dan operasi rahasia. Namun kali ini eskalasi tersebut bergeser ke serangan fisik langsung terhadap pusat intelijen paling vital, mengirimkan pesan strategis bahwa medan perang tidak lagi terbatas pada jaringan dan server, tetapi juga pada infrastruktur nyata. Pengamat militer menilai bahwa pelumpuhan Unit 8200, meski bersifat sementara, dapat berdampak langsung pada kemampuan Israel dalam mendeteksi ancaman dini, merespons serangan digital, serta mengkoordinasikan operasi intelijen lintas front. Dalam hitungan jam setelah serangan, sejumlah sistem komunikasi militer Israel dilaporkan mengalami gangguan, memicu spekulasi bahwa serangan tersebut juga disertai operasi cyber lanjutan. Serangan terhadap markas Unit 8200 tidak terjadi secara spontan atau bersifat simbolik, melainkan menunjukkan perencanaan teknis tingkat tinggi yang mengindikasikan penguasaan intelijen target secara mendalam. Berdasarkan analisis citra satelit pasca serangan dan laporan dari sumber keamanan regional, titik hantaman rudal terkonsentrasi pada zona dengan kepadatan fungsi strategis tertinggi, bukan area administratif atau pendukung. Sumber militer menyebutkan bahwa serangan dimulai dengan fase pembuka berupa gangguan elektronik yang terdeteksi beberapa menit sebelum rudal menghantam sasaran. Pada fase ini, sistem radar lokal dan jaringan komunikasi internal dilaporkan mengalami penurunan performa, memicu dugaan kuat bahwa serangan fisik diselaraskan dengan operasi penekanan spektrum elektromagnetik. Langkah ini bertujuan mengurangi waktu respon pertahanan udara serta mempersempit kemampuan deteksi dini. Rudal yang digunakan diyakini merupakan rudal presisi berpemandu kombinasi, menggabungkan navigasi inersial, koreksi satelit, dan pemandu terminal berbasis pencitraan. Karakteristik kerusakan menunjukkan tingkat akurasi tinggi dengan deviasi sasaran yang sangat kecil. Beberapa bangunan kunci terkena hantaman langsung pada bagian struktur inti, menyebabkan keruntuhan vertikal, bukan sekedar kerusakan permukaan. Analis militer menilai bahwa pemilihan titik sasaran bukan hanya ditujukan untuk menghancurkan bangunan, tetapi untuk mematikan fungsi. Fasilitas pemrosesan sinyal, ruang server berlapis pengamanan, serta pusat pengendali operasi cyber menjadi prioritas.
Kerusakan pada area-area ini berdampak langsung pada kelangsungan operasi intelijen real-time, termasuk pengumpulan data komunikasi, pengolahan metadata, dan koordinasi lintas unit. Dalam hitungan menit setelah serangan utama, aktivitas komunikasi di sekitar kompleks unit 8200 turun drastis. Beberapa jaringan internal dilaporkan offline total, sementara sistem cadangan tidak dapat berfungsi optimal akibat kerusakan infrastruktur fisik. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penyerang memiliki pemahaman detail tentang tata letak internal, termasuk jalur kabel, pusat distribusi daya, dan titik konsentrasi server. Sumber keamanan regional juga menyebutkan bahwa jumlah rudal yang digunakan relatif terbatas, namun efektivitasnya tinggi. Strategi ini menunjukkan pendekatan low quantity, high impact yang menghindari pemborosan amunisi, sekaligus meminimalkan peluang intersepsi. Dengan kata lain, serangan ini dirancang untuk menghantam tepat sasaran, bukan untuk menciptakan efek kejut semata. Pertahanan udara Israel dilaporkan berhasil mencegat sebagian ancaman di wilayah lain, namun tidak mampu sepenuhnya melindungi kompleks unit 8200. Hal ini memunculkan pertanyaan serius di kalangan analis pertahanan mengenai kerentanan fasilitas intelijen strategis, terutama terhadap rudal presisi yang dirancang untuk menembus lapisan pertahanan berlapis. Selain kerusakan fisik, dampak psikologis dan operasional juga menjadi sorotan. Unit 8200 selama ini dikenal sebagai tulang punggung operasi intelijen Israel, berperan dalam peringatan dini, operasi cyber offensive, serta dukungan intelijen untuk operasi militer konvensional. Gangguan terhadap unit ini, meskipun bersifat sementara, berpotensi menciptakan celah informasi di berbagai front. Pengamat menilai bahwa serangan ini juga berfungsi sebagai uji kemampuan, baik dari sisi teknologi rudal maupun integrasi antara operasi cyber dan kinetik. Keberhasilan menghantam target bernilai tinggi dengan presisi tinggi, mengindikasikan bahwa penyerang tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga dominasi informasi dan perencanaan intelijen jangka panjang. Serangan terhadap markas unit 8200 segera memunculkan konsekuensi luas yang melampaui kerusakan fisik bangunan. Unit ini selama puluhan tahun berfungsi sebagai simpul utama ekosistem intelijen Israel, mengintegrasikan pengintaian sinyal, analisis data besar, operasi siber ofensif, serta dukungan intelijen untuk hampir seluruh cabang militer. Gangguan terhadap satu simpul ini secara otomatis menciptakan efek domino pada struktur komando dan kontrol Israel. Dalam jam-jam pertama pasca serangan, sejumlah sumber keamanan mengonfirmasi terjadinya penurunan kemampuan pemantauan real-time di beberapa sektor sensitif. Sistem yang biasanya menyuplai peringatan dini terhadap peluncuran roket, pergerakan milisi regional, dan aktivitas siber lawan dilaporkan mengalami keterlambatan pemrosesan. Bagi struktur pertahanan yang bergantung pada kecepatan data, keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan risiko strategis langsung. Unit 8200 tidak hanya bertugas mengumpulkan informasi, tetapi juga menyaring, memvalidasi, dan mendistribusikannya ke unit tempur, angkatan udara, serta pusat pengambilan keputusan politik. Dengan terganggunya pusat analisis dan server utama, alur informasi menjadi terfragmentasi. Beberapa unit lapangan dilaporkan harus beroperasi dengan data parsial, meningkatkan ketergantungan pada sumber intelijen sekunder yang tingkat akurasinya lebih rendah. Dampak signifikan juga dirasakan pada operasi siber ofensif Israel. Unit 8200 dikenal sebagai motor utama serangan digital terhadap infrastruktur lawan, mulai dari jaringan komunikasi hingga sistem logistik. Gangguan pada pusat operasi berarti penundaan, pembatalan, atau penurunan skala sejumlah operasi siber yang sebelumnya direncanakan. Dalam konteks konflik modern, hilangnya momentum di ranah siber dapat memberikan ruang bernafas bagi lawan untuk menyesuaikan sistem pertahanannya. Dari sisi militer konvensional, dampak tidak kalah serius. Angkatan udara dan unit artileri sangat bergantung pada data intelijen presisi untuk menentukan target bernilai tinggi. Ketika kapasitas pemrosesan dan validasi target terganggu, resiko kesalahan meningkat, baik dalam bentuk salah sasaran maupun penundaan keputusan serangan. Situasi ini memaksa komando militer Israel untuk meningkatkan kehati-hatian yang pada akhirnya memperlambat tempo operasi.
Internal, serangan ini memicu evaluasi darurat terhadap keamanan fasilitas intelijen strategis. Fakta bahwa pusat intelijen dengan pengamanan berlapis dapat dihantam secara presisi menimbulkan kekhawatiran tentang kebocoran informasi, baik melalui pengintaian teknis maupun infiltrasi intelijen jangka panjang. Penyelidikan internal dilaporkan difokuskan pada kemungkinan pemetaan fasilitas oleh pihak luar, termasuk identifikasi titik lemah yang selama ini dianggap aman. Di tingkat politik, insiden ini langsung menekan pemerintah Israel. Oposisi mempertanyakan kesiapan pertahanan dan perlindungan terhadap aset strategis nasional, sementara publik menghadapi kenyataan bahwa pusat otak perang siber negara mereka tidak kebal dari serangan fisik. Kepercayaan terhadap narasi keunggulan intelijen mulai diuji, terutama ketika pemerintah membatasi informasi dan menerapkan sensor ketat terhadap pemberitaan. Dampak regional juga menjadi perhatian utama. Negara-negara di kawasan membaca serangan ini sebagai pergeseran paradigma konflik dari perang bayangan menuju konfrontasi terbuka terhadap infrastruktur inti. Pesan yang tersirat jelas, fasilitas intelijen tidak lagi berada di zona aman dan kemampuan teknologi tinggi tidak menjamin perlindungan absolut. Hal ini berpotensi mendorong negara-negara lain untuk meninjau ulang strategi pertahanan mereka, khususnya dalam melindungi pusat data dan komando. Pasca serangan terhadap unit 8.200, otoritas Israel segera mengaktifkan protokol darurat tingkat tinggi yang biasanya hanya digunakan dalam skenario perang skala besar atau ancaman eksistensial terhadap infrastruktur strategis nasional. Dalam hitungan menit setelah ledakan pertama, Komando Militer mengeluarkan perintah penutupan wilayah, penghentian lalu lintas udara sipil di sektor tertentu, serta pembatasan komunikasi non-esensial di sekitar kompleks yang terdampak. Unit penyelamat militer dikerahkan secara tertutup dengan pengamanan berlapis. Akses media dibatasi ketat, sementara personil non-kritis dievakuasi dari fasilitas intelijen lain yang dinilai berpotensi menjadi target lanjutan. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran bahwa serangan terhadap unit 8.200 bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari rangkaian operasi yang lebih luas. Di tingkat komando, militer Israel segera memindahkan sebagian fungsi intelijen ke fasilitas cadangan yang sebelumnya disiapkan untuk skenario darurat. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Pemindahan server, sinkronisasi data, dan pengaktifan kembali jaringan aman membutuhkan waktu, terutama ketika sebagian besar infrastruktur utama mengalami kerusakan fisik. Sumber internal menyebutkan bahwa selama fase awal pemulihan, sejumlah fungsi hanya dapat berjalan pada kapasitas terbatas. Pemerintah Israel juga memberlakukan sensor informasi yang ketat. Pemberitaan terkait unit 8.200 dibatasi pada pernyataan resmi singkat tanpa detail teknis. Media lokal dilarang mempublikasikan foto udara, citra kerusakan, maupun analisis yang dapat mengungkap tata letak fasilitas atau tingkat kehancuran. Langkah ini menandakan kekhawatiran serius bahwa informasi lanjutan dapat dimanfaatkan untuk serangan susulan atau eksploitasi intelijen oleh pihak lawan. Di sisi lain, sensor ini justru memicu tekanan internal. Publik dan kalangan oposisi mempertanyakan transparansi pemerintah, terutama terkait kesiapan pertahanan dan perlindungan aset strategis. Diskusi di parlemen memanas dengan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan nasional dan pengelolaan ancaman regional. Beberapa anggota parlemen secara terbuka menyoroti fakta bahwa fasilitas dengan tingkat pengamanan tertinggi tetap dapat dihantam secara presisi. Militer Israel mengumumkan dimulainya penyelidikan internal dan kontra-intelijen untuk menelusuri kemungkinan kebocoran informasi. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pihak penyerang dapat memperoleh pemahaman detail tentang titik-titik vital unit 8.200. Penyelidikan ini mencakup audit sistem keamanan, pemeriksaan akses personil, serta peninjauan ulang kerjasama intelijen lintas lembaga. Dalam waktu bersamaan, anggaran darurat dialokasikan untuk pemulihan dan penguatan infrastruktur. Rencana ini mencakup pembangunan fasilitas baru dengan desain lebih terdistribusi, peningkatan redundansi sistem data, serta integrasi teknologi perlindungan terhadap serangan presisi dan gangguan elektronik. Namun, para analis menilai bahwa langkah-langkah ini bersifat jangka menengah hingga panjang dan tidak dapat langsung menutup celah yang muncul pasca serangan.
Respon darurat juga melibatkan penyesuaian postur militer. Unit-unit tempur di berbagai front dilaporkan meningkatkan kewaspadaan, sementara latihan militer tertentu ditunda untuk mengalihkan fokus pada keamanan internal. Angkatan Udara mempertegas perlindungan terhadap instalasi strategis, meskipun muncul pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah tersebut dalam menghadapi ancaman misil presisi jarak jauh.